Di bawah sinar matahari pagi, wajah gadis muda itu tersenyum tipis. Dalam angin sepoi-sepoi, rambut hitamnya perlahan berkibar, lekukan kecil bisa terlihat di sudut bibirnya, dan mata yang sejernih air tawar itu mendarat di pria muda di depannya. Karena kamu sudah mengakui kata-katamu, tolong jangan bertindak bodoh nanti. Jika tidak, keluarga Lingmu tidak akan memiliki wajah untuk terus tinggal di negara Azure Dragon. Lingxi tertawa terbahak-bahak sebelum berkata dengan dingin. Guru Woyun, aku tidak sabar menunggumu kehilangan balai 100 ramuan untukku. Ketika saatnya tiba, bahkan jika aku tidak mempersulitmu, pemilik balai 100 ramuan tidak akan memaafkanmu. Pada saat itu, tidak akan ada tempat berlindung yang aman untuknya dimanapun di seluruh daratan. Mendengar itu, penjaga toko Zhao memutar matanya, benar-benar terdiam. Pemilik dari balai 100 ramuan, bukankah saat ini Guru Woyun? Dia akan mempersulit dirinya sendiri, apakah orang ini mati otak atau apa? Hanya Luo Yin yang sedikit khawatir, dia melihat ke arah Guru Woyun dengan gugup. Guru Woyun, apakah kamu baik-baik saja? Luo Yin, tunggu aku di satu sisi. Setelah berkata begitu, Guru Woyun mengangkat kepalanya dan menatap Lingxi dan berkata, bisakah kita mulai sekarang? Lingxi mengalihkan pandangannya ke arah Guru Woyun dengan dingin. Tunggu sebentar, demi mencegah siapapun melakukan kecurangan. Aku secara khusus mengundang orang-orang dari Sekte Pemurnian Senjata untuk menjadi wasit. Nona Xiyun, Penatua Han Fei, tolong. Dia baru saja selesai berbicara ketika pakaian putih melayang turun dari langit, aroma memikat bercampur dengan angin sepoi-sepoi. Rambut hitam gadis itu terbang ke atas dan pakaian putihnya melayang, dia tampak seperti peri yang sangat cantik. Kerumunan menjadi tanpa sadar terpana dari pemandangan yang menakjubkan, mereka belum pernah melihat gadis seperti peri seperti itu sebelumnya, seolah-olah dia tidak ternoda oleh hal-hal duniawi, seolah-olah meliriknya sekali lagi adalah penghujatan. Tatapan Siyun menyapu kerumunan, dan setelah menemukan bahwa orang yang dia cari tidak ada, dia mengerutkan kening tanpa sadar. Mulut Guru Woyun berkontraksi. Terbang di udara. Tidak, terbang di udara adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh Kaisar Bela Diri. Kekuatannya belum mencapai tingkat itu. Jadi dia mempelajari teknik rahasia untuk terbang. Tepat pada saat ini, Hun Fei memimpin orang-orang Sekte Pemurnian Senjata ke arah depan kerumunan. Tatapannya terkunci ke Guru Woyun di saat berikutnya, dan dengan keras, aura kejam menyebar ke seluruh tubuhnya, membawa udara jahat dan jahat. Guru Woyun, aku akan melunasi hutangmu dengan Sekte Pemurnian Senjata setelah ini. Saat ini orang tua ini ada di sini untuk menjadi tuan rumah kompetisi ini antara kamu dan tuan muda keluarga Ling. Terlebih lagi karena kecelakaan akan terjadi. Kedua belah pihak harus menandatangani kontrak hidup dan mati. Hidup dan mati diatur oleh takdir. Tidak ada yang mengganggu hasil kompetisi ini. Hidup dan mati diatur oleh takdir, semua orang hanya mendengar bahwa mereka akan berduel, tetapi mereka tidak pernah mendengar bahwa itu akan menjadi kematian. Setelah kontrak ditandatangani, duel hanya akan berakhir ketika salah satu dari mereka mati, kecuali pemenangnya dipenuhi dengan simpati dan membiarkan lawannya hidup. Jika tidak, bahkan jika pihak lain menyerah, mereka tidak dapat mengakhiri pertandingan, sepertinya kali ini keluarga Ling akan membunuh Guru Woyun. Luo Yin menjadi pucat karena ketakutan, berteriak tanpa sadar. Kamu tidak bisa menandatangani kontrak hidup atau mati. Kamu benar-benar tidak bisa. Tanda tangani saja Guru Woyun. Keberadaan yang tidak berguna hanya akan membuat malu keluarga Gu. Mati saja dan akhiri itu. Di dalam kerumunan, Gu Panpan memperhatikan Guru Woyun dengan sinis, kata-kata di hatinya menggelegak dengan kebencian. Jika bukan karena Guru Woyun, dia tidak akan disalahkan oleh ayahnya, dan ibunya tidak akan begitu dekat untuk ditinggalkan. Itu semua karena jalan kecil ini, dia seharusnya mati lebih awal. Untuk seseorang seperti dia yang dipenuhi dengan kejahatan,
yang menolak untuk mengakui kerabatnya. Jika Ling Xi membunuhnya, itu hanya akan melakukan pelayanan ke daratan.